Halo Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian, lovers and haters, salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya, tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya kebetulan bertemu dengan Abang Pablo Benuani. Ini yang terus menggoyang dunia robot trading gitu ya. Sudah banyak laporan yang dimasukkan oleh Bang Pablo nih ya. Jadi kalau ada yang bilang mana itu Pablo, iya tunggu aja gitu ya. Nanti satu persatu ya kita lihat. Nah, pada kesempatan kali ini saya beruntung sekali ada yang mau saya diskusikan gitu ya. Biar para pemain robot trading khususnya DNA Pro dan ATG mendapatkan pencerahan baik itu dari sisi hukum, dalam hal Anda punya hak gitu ya, yang bisa Anda tuntut, dan kewajiban dari mereka yang harus mereka penuhi ke Anda sebagai pemain. Oke Bang Pablo, gimana, apa kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Rambut baru nih. Rambut baru, makin seger ya gitu kan, ya? Udah nggak gondrong lagi. Gitu ya, udah mulai rapi ya. Udah mulai rapi. Kalau kemarin kan. Artinya mau merapikan dunia robot trading juga deh. Oh iya, jadi karena selama ini gue hajar orang-orang ini, robot-robot ini, karena tampilan gue begitu, orang bilang nih, Pablo juga bajingan. Nah, gue mau coba dengan gayanya pendeta lah. Oke. Good philosophy. Nah, ini di dunia robot trading, kita tahu kan, seperti Fahrenheit itu ya, sengaja dia buat MC. Padahal kalau yang sebenarnya umpama nih, misalnya Fahrenheit bilang janji robot trading dia kalau satu hari, saya nggak tahu persisnya ya, misalnya -5 dia stop harusnya. Artinya kalau mau MC pun perlu 20 hari. Betul. -5. Nah ini kan dalam satu hari, bahkan 2 jam lah kira-kira. Habis itu 100% MC. Betul. Nah, dikhawatirkan kalau pada waktu itu, kan sebenarnya DNA juga mau melakukan trading. Cuman dia nggak jadi. Tiba-tiba rame kan? Nah sekarang Hendry Susanto, direktur utamanya Fahrenheit, menghilang. Nah DNA Pro bilang, oh, kita sama Fahrenheit beda pemiliknya. Nah, tapi nanti di kesempatan berikutnya saya akan bahas bahwa sebenarnya sama. Tapi itu nantilah di konten yang berikutnya. Yang kali ini saya mau bahas begini. Sebelumnya DNA Pro, ketika dia promosi, nah kita lihatlah nanti videonya. Nanti kita lihat di sini nih videonya. Kita juga punya yang orang lain nggak punya, withdrawal kita no limit. Oh, di sini no limit ya? No limit, berapapun itu, dan itu juga harian. Salah satu tadi bilang sama Pak Indra, WD kita tidak pernah dibatasin, Pak. Oh, jadi kalau WD-nya tidak dibatas, bisa dipastikan itu pasti real. Nah, tadi di video itu kita lihat kan, bahwa Daniel AB berkata bahwa di kita withdraw itu tanpa batas, nggak ada limit. Nah, sekarang tiba-tiba di limit seminggu cuma bisa $1.000. Kalau saya mainnya 10.000 bisa 10 minggu saya. Nah, dengan dia limit seminggu cuma $1.000, artinya kalau saya trading $1 juta, itu 1.000 minggu kan? Kapan habisnya gitu kan? Padahal sebelumnya dia janji withdraw tidak terbatas. Tidak terbatas, betul. Nah, yang menarik adalah ini kan mereka bilang real trading. Nah, justru untuk membuktikan dia real trading, dia harus membuktikan kasih withdraw tanpa limit dong. Betul. Karena uangnya kan benar ada di broker. Nah, ini kan momen untuk pembuktian. Apakah mereka real trading yang uangnya ada di broker, apa jangan di kantong mereka sendiri. Sehingga mereka nggak ada member baru yang masuk, nggak bisa bayar. Lagi pula menurut hitungan saya, jangan mimpi ada member baru yang mau masuk. Ya, jadi kalau Anda yang masih mau mengharapkan uang dengan mengharapkan member baru masuk, kecil kemungkinan member baru atau bebek dungu baru mau masuk. Ya kan? Kalau bebek dungu baru nggak ada yang masuk, bagaimana dia bisa bayar? Nah, poin saya, benar nggak nih kalau saya mengasumsikan? Bapepti kan sebelumnya berani, saya ancungkan jempol tuh, dia berani menyegel kantor DNA Pro. Dan membubarkan Gamara juga. Gamara juga ya kan? Dibubarkan karena lu nggak minta izin sih lu. Ya? Nah, kemudian dicabut kan sama DNA Pro.
kemudian disegel lagi. Betul. Nah, artinya Bapepti tahu DNA Pro melakukan pelanggaran. Betul. Sampai sekarang pun mereka tidak mengurus izin. Betul. Nah, benar nggak kalau saya bilang, karena Bapepti sudah tahu ini ada hal seperti ini, mengapa Bapepti atau Tambala OJK ini melaporkan bahwa DNA Pro yang mempersulit penarikan melakukan suatu apa ya kalau di bisnis one prestasi lah, Ya, whatever betul. namanya, dan itu daripada harus nunggu para pemain melaporkan, Bapepti atau OJK yang melaporkan ke Baris. Ya. Gimana menurut Bang Bam? Jadi kalau yang gua lihat begini kok, ini memang kalau upaya cicil-cicil, ya withdraw bisa dilakukan dengan cicil lah, 1.000 per minggu lah dan sebagainya. Ini kan sebenarnya upaya memang hanya untuk mengulur-ngulur waktu gitu. Mereka hanya mengulur-ngulur waktu. Apa endingnya ya jelas kita sudah tahu lah. Endingnya apa? Ya tutup. Endingnya apa? Ya selesai. Cuman dengan cara yang mereka buat lebih smooth supaya tidak ada upaya hukum atau tindakan hukum dari bawah tuh. Tapi jangan lupa bahwa hukum itu tidak berlaku surut gitu. Segala jenis perbuatan yang ada konsekuensi hukumnya akan dipertanggungjawabkan di kemudian hari begitu. Nah, sekarang pertanyaan gua, kalaulah misalnya kita anggap DNA Pro dia awal pertama kali muncul, mereka menyatakan, gua legal nih. Akibat omongan itu membuat orang-orang semuanya pada ikut. Mereka invest dana, mereka taruh dana untuk ditradingkan di sana, kan begitu. Artinya ada rangkaian kebohongan dong di sana. Nah, apakah itu perbuatan bisa diselesaikan hanya dengan misalnya mencicil? Oh, tentu tidak. Karena sudah jelas rangkaian kebohongannya sudah ada dan menimbulkan kerugian bagi banyak orang, kan begitu. Nah, sekarang kembali lagi bagaimana dengan pihak regulator seperti Bapepti, SWI dan sebagainya. Kalau menurut gua, Bapepti, ini omongan gua agak sedikit vulgar begitu ya. Kalau seandainya Bapepti mau, bukan bisa, kalau bisa pasti bisa kok. Kalau Bapepti mau, dia bisa melaporkan kok. Bisa melaporkan ke pihak yang berwajib. Untuk melakukan tindakan hukum, Bapepti paling hanya bisa melakukan tindakan hukum berupa administrasi, mencabut izin dan sebagainya begitu. Tetapi kalau untuk adanya tindakan hukum, ya Bapepti sebenarnya bisa melaporkan sejumlah kejadian yang jelas bisa dikatakan diperintahkan oleh undang-undang ke Bareskrim Polri. Contoh misalnya, ini usaha perdagangan berjangka komoditi tanpa izin. Jelas, itu sudah diketahui oleh Bapepti. Bapepti bisa melaporkan, ini nggak ada izin, mereka jalankan ini. Saya laporkan nih. Pelapornya siapa? Bapepti langsung. Bapepti langsung yang melaporkan. Nanti Polri yang akan melakukan tahap penyidikan sampai penetapan status tersangka dan sebagainya begitu. Selanjutnya, Bapepti melakukan segel. Bapepti dalam hal ini kita sebut penguasa kan, artinya regulator kan. Nah, dia melakukan segel. Segel dicabut. Apakah ada konsekuensi hukumnya? Ada juga begitu. Ketika seseorang sudah disegel lalu menyabut segel itu ancamannya cukup lumayan berat begitu. Itu ada konsekuensi hukumnya dan Bapepti juga bisa melaporkan ke Polri juga. Nah, pertanyaan gue, apakah Bapepti itu mau apa tidak? Kan kembali lagi, itu yang gue sebenarnya agak sedikit aneh begitu. Dari kemarin-kemarin itu kok Bapepti tidak ada melaporkan? Ya gue nggak tahu ya apakah dia sudah melaporkan apa enggak. Tapi harusnya ada tahap penyidikan yang memang update lah sebenarnya dari Bapepti. Bapepti sampaikan misalnya ke publik gitu ya, bahwa saat ini proses hukum sudah sampai sini, ini harusnya ada update itu gitu. Kalau tidak ada ya menurut gua ini ngambang. Sehingga membuat DNA Pro mengambil momen ini, mengambil kesempatan ini untuk mengecoh para member kembali itu di dalam. Betul nggak? Akhirnya kan karena anteng-anteng, wah ini kesempatan nih karena regulator lagi pada anteng-anteng, ayo kita kecoh lagi yuk. Boleh dicicil. Nah, itu cicil itu kita tahu lah bahwa mereka itu khawatir kalau tiba-tiba dibuka semuanya tiba-tiba ras WD kan gitu. Mungkin mereka ada upaya dengan kalau seandainya ada mencicil, mereka menunjukkan diri ke regulator bahwa kami punya etikat baik nih, kami sudah mulai melakukan cicilan. Padahal ya kembali lagi, broker sebenarnya kalau memang broker real, mana ada tuh cicil-cicil. Dia mau ganti aja semua. Kayak kemarin, kejadian, saya kasih contoh, Gamarah begitu ya. Pada saat begitu Bapepti bubarkan itu acara Gamarah, kebetulan gue jadi legal. Gue langsung minta ke pihak komunitas Gamarah kok, kembalikan. Minta seluruh broker kembalikan, suruh mereka withdraw langsung melalui broker. Itu di withdraw kok, cair semua di hari itu kok.
nggak ada cicil-cicil. Kembali lagi, brokernya benar apa tidak, kan begitu. Kalau brokernya tidak benar, ya sudah, Bapepti itu udah jelas-jelas lah bisa ditindak lah. Apalagi katanya brokernya sekarang lah, kita nggak usah ngomong benar apa tidak dulu. Kalau benar apa tidak itu ada di meja hijau. Sekarang kalau itu Bapepti memang mau kok, broker yang dipakai itu broker ada izin atau enggak sih di Indonesia? Jelas nggak ada. Udah, mau itu broker benar, mau itu broker tidak, Bapepti bisa laporkan. Termasuk Gamara juga kok. Gak begitu? Ya. Termasuk Gamara. Misalnya Gamara katanya menggunakan broker luar, meskipun menggunakan IC Market, Pepperstone, apa segala macam yang bagus-bagus. Bapepti mau laporkan bisa juga kan, sebenarnya melakukan laporan kan. Ada tindakan tegas juga kan. Nah, sehingga menurut gua sudah saatnya gitu ya. Masyarakat itu cerdas, tidak mesti para korban yang melapor. Bapepti ya kalau dia mau, ini kita bicara mau ya, bukan bisa ya. Kalau bisa udah pasti bisa lah. Saya berani jamin itu. Iya. Nah, begitu juga ini ketika segel dari Bapepti itu dicabut, itu kan seperti Bapepti itu dilecehkan Oh iya. sama DNA Pro. Nah, Bapepti punya hak untuk melaporkan itu ke pihak kepolisian yang berwajib Betul. untuk memproses Secara hukum betul. secara hukum. Nah, kalau Bapepti tidak melaporkan, saya nggak tahu ya apakah kosakata saya benar nggak ya, marwah dari Bapepti itu dilecehkan atau tidak dianggap, gimana? Ya, begini. Kalau saya sih beranggapan begini ya. Pemerintah itu, regulator, mungkin punya alasan tertentu. Mereka itu mau melaporkan apa tidak, mungkin ada beberapa pertimbangan. Karena di dalam satu institusi itu kan terdiri dari begitu banyak kepala, begitu banyak orang, begitu banyak pemikiran di dalam sana. Tapi apa penyebabnya, kita ini hanya bisa menerka-nerka dari luar. Nah, kalau saya ditanya sebagai orang yang mengamati begitu ya, pada saat DNA Pro disegel lalu dicabut, itu bentuk apa? Menurut saya bukan cuma hanya dilecehkan tuh. Seolah-olah tuh Bapepti itu dianggap tidak ada tuh. Kalau dilecehkan itu masih dihargai, berarti Bapepti itu ada gitu. Tapi kalau sudah disegel lalu dicabut, menurut gue itu bukan hanya sebatas dilecehkan kok. Dianggap nggak ada. Nggak ada, Bapepti itu dianggap nggak ada begitu. Jadi ya, menurut gua sudah selayaknya Bapepti itu ada upaya penindakan, bukan hanya rilis. Kalau menurut gua, kalau rilis itu, gua sorry to say ya, rilis media itu udah kayak artis A lawan artis B di dalam sinetron atau di infotainment lah begitu. Nah, Bapepti kan gua yakin nggak seperti itu gitu. Bapepti ya apalagi di bawah pemerintahannya Pak Jokowi, di bawah pemerintahan di bawah Kemendak ya, pasti orang-orangnya berintegritas lah begitu ya. Itu sih yang gua pikirkan gitu. Jadi gua kadang-kadang kalau udah ngelihat itu gua kayak deja vu, seolah-olah gua melihat sedang dilakukannya drama-drama infotainment begitu kok. Nah, iya itu dia. Nah, terus tambah lagi nih satu, ATG, ya, dia sudah maintenance 2 bulan, ya kan? Lah, di dunia mana sih orang berbisnis sistem IT-nya maintenance sampai 2 bulan? Betul. Dan sekarang berlanjut sampai 18 Maret. Ya. Sebentar lagi nih dia janji withdraw. Ya. Itu pun dibatasi sehari, yang sekarang ini nih dalam rangka maintenance bisa sih dia bilang seminggu cuma ada 2 atau 3 hari yang boleh withdraw, selebihnya maintenance katanya ya. Itu pun dibatasi 1 hari 1.000 orang dari puluhan atau ratusan ribu yang ikut ATG. Betul. Nah, artinya itu kayak orang main undian, sehari cuma ada 1.000 orang. Kalau DNA, kalaupun prosesnya benar, masih mending. Secara teori setiap orang bisa WD tapi dibatasi $1.000 Betul. per minggu. Nah, Betul. Pertanyaannya, ini kan juga sama. Dia tidak bisa membuktikan bahwa tradingnya trading real. Betul. Nah, gimana kalau Jadi gini, kalau gue lihat ya, ini semua ini ya, mau DNA, mau ATG ya. Kalau gue lihat ini masyarakat justru orang-orang yang mengikuti itu udah tepat sekali gue sebut bebek super dungu. Iya. Ya kan? Ya, yang seperti Koko sebutkan begitu. Begini, mereka membuat pengumuman maintenance. ATG membuat maintenance, DNA Pro membuat web maintenance, atau misalnya akan dilakukan WD seolah-olah 1.000 per minggu. Lalu kalau ATG sendiri, sehari cuma 1.000, lalu minggu depan tanggal berapa maintenance berapa lama. Pertanyaan gua, katanya mereka terpisah dari broker kok. Kok mereka yang ngatur broker? Iya. Harusnya kalau memang uang ada di broker ya tarik aja. Tarik aja gitu. Nah, maksud saya di situ seharusnya Bapepti kan tahu, ya kan? Nah, ini Bapepti bisa dengan fakta ini melaporkan ke Baris. Betul. Nah, ini mereka
Dan mereka juga sudah dinyatakan money game kok oleh Bapepti sama Pak Tirta. Oh iya, udah Ya jelas kan? kok. Nah, Betul. tinggal bagaimana sekarang membantu masyarakat gitu ya. Udah selidikin. Betul. Ya mau benar mau salah nanti di belakang itu urusan belakang. Iya. Yang penting tindak dulu. Kan bahasanya begini. Bapepti itu melakukan pengawasan bukan hanya ketika korban udah muncul. Tetapi bisa dilakukan juga pencegahan. Iya. Menghindari potensi-potensi yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat begitu. Sehingga kalau menurut gua untuk ada tindakan saat ini momen yang sudah sedikit telat sekarang. Tapi masih bisa. Begitu masih bisa dilakukan. Nah, Bapepti lakukan sekarang. Nanti ujung-ujungnya kalaupun memang ini orang-orang benar begitu ya. Ini para robot-robot abal-abal ini benar pun nanti ujungnya ya sudah tinggal dilanjutkan lagi regulasinya. Tapi sudah ada upaya pencegahan. Itu baru namanya institusi yang bekerja. Kalau menurut gua begitu. Nah, itu dia. Saya nggak tahu ya apakah bahasa saya tepat. Sebenarnya seperti Bapepti, OJK atau SWI, dia pertama harus ada pencegahan, terus pengawasan, kemudian penindakan. Pendidikan. Kalau pencegahannya dia gagal atau pengawasannya gagal, dia masih bisa melakukan penindakan. Nah, betul. Ya kan? Betul. Nah, kalau pencegahannya gagal, pengawasannya gagal, penindakannya juga gagal, pertanyaannya buat apa kita punya Bapepti, OJK atau SWI? Tapi gue apresiasi sih kok dengan Bapepti. Karena Bapepti telah melakukan penindakan yang menurut gue ada Yang penindakan seperti broker lokal itu ya? Ya, jadi ada penindakan seperti refund, ya, itu penindakan. Tapi penindakan yang paling jelas kita bisa lihat di depan mata adalah rilisan media. Iya. Iya kan? Iya. Ada, itu termasuk salah satu upaya penindakan. Bapepti merilis di media gitu. Ya, itu sudah merupakan upaya dari Bapepti untuk mencerdaskan masyarakat. Tetapi kan kita kembali lagi. Bapepti di sini ketika merilis satu media selalu di-counter gitu. Yang mengkantor adalah mereka-mereka juga gitu. Ketika berita tersebut di-upload di grupnya mereka, diposting di grupnya mereka, maka mereka akan membuat kantor seolah-olah Bapepti itu ya tidak punya harga dirinya. Itu yang selalu mereka buat tuh. Nah, maka daripada itu Bapepti sebenarnya perlu gitu ya. Perlu itu mulai membuat posko. Ini saran gue nih. Membuat posko laporan investasi bodong. Saya hari ini gue buat laporan hotline ini, hotline pengaduan ini. Iya. Per hari ini laporan yang masuk ke gua itu hampir 11.000 orang, 11.000 WA dari berbagai macam. Itu di belakang juga udah ada yang nunggu tuh. Di belakang sudah ada yang nunggu juga itu kan. Iya. Ada 11.000 orang. Iya. Nah, pertanyaan gua, kok gua yang swasta, gua tidak dibiayai pemerintah, gua bisa menampung pengaduan sebegitu banyak tuh. Harusnya Bapepti itu menurut gua membuka posko. Ya. Kalau Polri kan dia berlaku umum ya, dia pasif karena posisinya dia harus ada laporan polisi dulu dari bentuk apapun, misalnya dari kementerian yang melaporkan atau dari korban langsung yang melaporkan, baru dia bisa melakukan tindakan begitu. Ada kerugian yang timbul dulu baru Polri itu bisa bergerak kan begitu. Nah, sekarang Bapepti harusnya memfasilitasi itu, menjadi fasilitator bagi orang-orang yang dirugikan. Apa itu? Buka posko. Misalnya di kantor Bapepti, di seluruh cabang-cabang UPT-nya Bapepti di seluruh daerah atau di manalah, buka posko Bapepti. Bagi orang-orang yang merasa dirugikan, bisa datang dan jangan dipersulit. Justru segala sesuatu itu dipermudah di situ tuh. Karena gua banyak kok datang ke gua. Ini benar ya, gua ngomong apa adanya. Dia dulu main di salah satu broker, bahkan itu teregulasi di Bapepti. Dia datang, dia main di 1,9 miliar habis gitu. Lalu dia dimainkan sama marketingnya. Ya kan? Pada saat dia ditelepon, dikonfirmasi, si marketingnya ngomong sama dia, lu nanti kalau ditanya ngomong iya aja kata. Karena itu menjadi buktinya si broker kan bahwa benar-benar dia memainkan itu sendiri gitu. Nah, ujung-ujungnya ternyata marketingnya yang mainkan kok. MC lah dia. MC. Dia nangis-nangis, sedih, dia datang ke Bapepti. Dia minta, bagaimana ini pertanggungjawabannya? Apa kata Bapepti kok? Sudah selesaikan secara kekeluargaan dengan broker. Gitu. Ujung-ujungnya broker ngomong apa? Ya udah saya ganti 10 juta, mampus nggak itu? Nah itu dia. Lagian kan para pemain seperti ini, contoh lah para pemain ATG gitu ya. Spesifik lah saya sebut.
bukannya dia mikirin bagaimana dia bisa withdraw, dia punya uang, dia menciptakan rumor baru. Saya nggak tahu apakah ini benar pemain atau buzzernya dia. Betul. Dia bilang, ya tentu saja kita nggak bisa dapat ini 1.000 dalam hitungan 1.000 karena itu bootnya si Chandra, Pablo, Abraham Santosa, Roy Sakti itu ngacoin server. Jadi seakan-akan diambil sama orang kita bukan member. Nah, tapi hal seperti itu dipercaya. Ya, jadi gini, kalau gua punya bot-bot begitu kok, Iya. gua matikan sekalian itu sistem. Iya. Langsung supaya nggak bisa Iya, ngapa-ngapain. langsung nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Nggak perlu gua harus dengan gaya-gaya begitu. Iya. Justru kita bercuap-cuap itu karena kita tidak punya kemampuan itu gitu. Iya. Kalau gua punya itu gua putusin Diem-diem sekalian. aja, iya. Dia diam-diam kita putusin langsung kalian kan langsung. gitu. Oke, jadi sebagai kesimpulan, tetap ya bahwa kalau kita nunggu Bapepti juga tidak melapor, ya mau nggak mau si korban itu yang harus melapor. Oh iya, betul. Ya kan? Betul. Kalau enggak ya tunggu aja, Iya. terus aja. Tapi di hari ini, Iya. gue baru dapat info nih, korbannya Fahrenheit Iya. itu sudah berdatangan ke Polda Metro Jaya melakukan laporan polisi di Ditreskrimsus Iya. Polda Metro. Sudah mulai. Nah, inilah kebiasaan bebek dungu kan. Setelah udah terasa rugi, baru dia melaporkan gitu. Padahal tanda-tandanya sudah jelas nih. Kalau bahasa apa namanya di gereja itu tanda-tanda akhir zaman, kok atau tanda-tanda kiamat itu. Kiamat. Nah, itu sudah kelihatan gitu. Sudah kelihatan jelas. Ya sudah saatnya untuk melapor sebelum si ownernya kabur. Ya. Kalau menurut gua kan. Ya. Nah, sekarang Henry Susanto dicari kemana-mana kan. Udah hilang. Nah, coba gimana? Iya. Oke. Jadi jelas ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers dan hater, Anda bisa simak tadi diskusi saya. Jadi kalau Anda adalah korban dari robot trading apapun, bahkan khususnya DNA Pro dan ATG yang katanya masih nggak ada harapan, ya silakan kalau Anda masih mau dicicil gitu ya. Kalau Anda cuma $1.000 ya 1 minggu selesai kalau Ya. di DNA. Tapi kalau Anda punya $1 juta, kapan itu? 1.000 minggu itu kan? Nah, Anda punya hak ya, Anda punya hak untuk melaporkan. Dan sudah pernah saya share kan nomor WA timnya Pablo, ya kan? Nanti saya share lagi ya. Bagi Anda yang mau melapor. Tapi kalau Anda masih mau nunggu dicicil, monggo ya. Saya rasa gitu ya, Bang Pablo Siap. ya. Thank you nih ya. Siap, thank you, Ko. Atas tambahan informasinya supaya ini semua mencerdaskan Anda dan mencerahkan Anda. Silakan share video saya ini kepada teman-teman sahabat atau kerabat agar mereka juga boleh tercerdaskan dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.